Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan kemuliaan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Biar setiap kita pagi hari kita bersuka cita karena kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan hati yang terbaik, hati yang penuh dengan kerinduan Tuhan. Sama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kembali, Kau memberikan kami kesempatan. Kami boleh datang ke rumah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami dengan segenap hati kami. Dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang rindu memuji memuliakan. Kami mau menyembah dan menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi setiap kami. Satu yang kami tahu dan yang kami percaya Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan. Ketika kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberikan kami kepuasan dan Kau melimpahkan kami sukacita damai sejahtera Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang kami membawa kekuatan yang baru. Kami pulang membawa sukacita damai sejahtera yang baru. Kami pulang membawa mujizat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu kami akan dipulihkan pagi hari ini. Kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami akan menerima mujizat yang daripada Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lama. Kami satukan hati kami Tuhan, kami rindu. Pujian yang kami naikkan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika hati Tuhan disenangkan, ada berkat yang baru yang akan Tuhan curahkan bagi setiap kami jemaat-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk kembali, mungkin berikan salam, senyum di kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan untuk apapun yang terjadi di dalam hidup kami percaya satu Tuhan. Engkau tetap Allah, Engkau tetap Tuhan yang bekerja atas setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai
paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari dengan iman sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau datang di tempat ini, saya yakin dan percaya setiap kita memiliki kerinduan yang sama. Kita mau menghampiri kehadirat Tuhan. Kita mau menghampiri tata kasih kemuliaan Tuhan. Angkat hatimu buat Tuhan pagi hari ini. Bawa pujianmu, bawa penyembahanmu yang terbaik. Angkat suaramu. Oh, Engkau Allah, Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau berkuasa selamanya. Tiada yang lain, sungguh kami percaya hanya Engkau Tuhan, Engkau tetap Allah yang selalu bersama kami, yang selalu menopang, yang selalu menyertai. Kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu Tuhan, bagimu segala kemuliaan, hormat pengagungan hanya bagi Raja. Engkau Allah yang duduk di tata kemuliaan, Allah yang besar. Kami memuja Engkau, kami mengagungkan nama-Mu. Engkau Allah yang Yesus, Engkau disanjung, Yesus, Engkau dimuliakan. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tetap hatimu tertuju kepada Tuhan, sambil kedua tanganmu terangkat tinggi bagi Tuhan. Sambil kedua tanganmu terangkat tinggi kepada Tuhan, hatimu tertuju kepada Tuhan. Sebab Dia Yesus Tuhan yang layak ditinggikan pagi hari ini. Dia Yesus Tuhan yang layak diagungkan melebihi dari apapun di dunia ini. Sebab Kau layak terima pujian.
atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Yes, amin Tuhan. Terima pujian. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi kan panjang. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan suara kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Biarlah setiap kita pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan ada di tempat ini. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sukacita katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu.
saudara duduk kembali. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mohon perhatiannya untuk ibadah doa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis, ibadah kaum wanita, ibadah doa Jumat, dan ibadah pramiyut ditiadakan. Ibadah raya pada hari Minggu akan tetap berjalan seperti biasanya, ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami mengingatkan kembali buat jemaat Tuhan untuk ibadah sepanjang minggu ini, ibadah doa, pastori, ibadah kaum wanita, dan ibadah Jumat doa dan pujian penyembahan itu ditiadakan. Jadi mohon perhatian buat setiap jemaat Tuhan. Kami juga menginformasikan bahwa di tanggal 30 April sampai 1 Mei buat jemaat Tuhan akan diadakan KKR Pasca Sinode GPT Wilayah 9. Jadi KKR ini bertema The Harvest Years. Jadi buat setiap jemaat Tuhan, biarlah kita sama-sama bergabung di dalam KKR yang akan berlangsung di tanggal 30 April dan tanggal 1 Mei. Itu di hari Selasa dan hari Rabu yang akan diadakan di Gereja Petra. Jadi KKR ini akan dilangsungkan di Gereja Petra, di gereja kita yang nantinya akan dilayani oleh Pendeta Sharon Putra Sore dan Pendeta Wen Hermanto Pasaribu. Di jemaat Tuhan boleh menginformasikan keluarga, teman, rekan kerja, bisa sama-sama kita bergabung berkumpul di tempat ini. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah KKR ini. Selanjutnya kami menginformasikan bagi seluruh kaum wanita Gereja Petra bahwa ada undangan dari jaringan doa wanita Kota Palu, di mana akan diadakan ibadah doa dan doa bersama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 jam 5 sore yang bertempat di GPDI Eklesia Jalan Tamrin. Jadi buat setiap kaum wanita mohon partisipasinya di dalam jaringan doa wanita ini untuk ibadah doa bersama. Kami juga menginformasikan buat jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir bergabung bersama-sama di Gereja Petra ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Biarlah Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama bertumbuh, berbuah, dan kita boleh mengikuti ibadah-ibadah yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati yang terbaik, tanah yang terbaik kita siapkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus
harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan, sama-sama dengan imanmu katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, sekali lagi sampai kita untuk bangkit berdiri. Ku doakan Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Haleluya. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bangga, kami bersyukur punya Engkau dalam kehidupan kami.
yang tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun seringkali doa kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi satu yang kami percaya, yang terbaik selalu Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bawa tanah hati kami Tuhan ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang subur ya Bapa, sehingga firman-Mu benar-benar tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Doa hamba-Mu, firman-Mu ini tidak berlalu Tuhan, tidak kami sia-siakan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Berikan hati yang sungguh-sungguh, berikan pikiran yang fokus kepada firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak ada lagi di tempat ini. Sebab Roh-Mu yang agung, yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sukacita, damai sejahtera itu mengalir di tengah-tengah kami dan memenuhi setiap kehidupan kami pagi hari ini. Kami mendengar firman Tuhan dengan sukacita, bukan dengan tekanan, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan kasih, karena kami mencintai Tuhan. Karena kami tahu suara-Mu hari-hari ini Tuhan sangat penting, menjadi pegangan, pedoman, menjadi terang dalam setiap kehidupan kami semua. Berfirmanlah pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya percaya, silakan duduk kembali ya. Saya percaya saudara bersukacita, amin. Saya percaya bahwa saudara antusias untuk datang ke tempat ini, untuk kita sama-sama merenungkan ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita akan menjadi serupa ya, seperti apa yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Itu sudah pasti saudara. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita bukan saja memperoleh damai sejahtera, kita bukan cuma memperoleh jawaban, kita bukan cuma memperoleh sukacita di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita menyembah Tuhan dalam kehidupan kita, maka karakter Kristus itu akan terimpartasi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, sebab kita tidak mungkin bisa menjadi berkat, ya, menjadi teladan untuk orang-orang di luar sana tanpa karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan saudara, salah satu yang membuat kita kagum, ya, membuat kita terpesona, saudaraku, dengan Tuhan adalah karena pribadinya, saudara. Bukan cuma karena perbuatannya, ya, bukan cuma karena saudara disembuhkan Tuhan dan menerima mujizat, tetapi karena saudara karakter daripada Tuhan yang kita sembah itu, saudara, membuat semakin hari kita itu semakin kagum, semakin terpesona, dan saya percaya kita semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya tidak percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita tidak tambah sayang Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita semakin dekat, semakin kenal Tuhan, maka kita akan semakin mengalami karakter Tuhan dan semakin kita kagum akan Dia. Nah, salah satunya saudaraku, karakter Tuhan yang saya percaya, mungkin bagi banyak orang mungkin berpikir bahwa ini mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa setiap kita, dikatakan Alkitab, memiliki kepastian bahwa setiap kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu bukan cuma pengalaman manusia. Saya mau bilang sama saudara, itu bukan cuma pengalaman manusia, itu bukan statement manusia saja, tetapi saya mau bilang itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu, saudara, tidak bisa terbantahkan, tidak bisa terkalahkan, baik oleh situasi, kondisi, maupun suara-suara iblis yang mengintimidasi kehidupan saya dan saudara. Karena seringkali kita mendengar iblis mengintimidasi kita.
Dan dia berkata bahwa ini engkau tidak bisa, engkau tidak mungkin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa goal kehidupan kita mengikut Tuhan, saudara, adalah itu. Sorga itu adalah bonus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi keserupaan dengan Kristus adalah goal yang harus saudara punyai dalam hidup saudara. Kalau saudara mengatakan saya Kristen, saya menyembah Yesus, maka itu harus menjadi poin penting di dalam kehidupan saudara. Bahwa kita bukan cuma mengejar saudaraku hadiratnya, tetapi kita mengejar saudaraku bagaimana supaya karakter Kristus itu bukan cuma sekedar saudaraku pengetahuan, tetapi karakter itu benar-benar tertanam betul-betul dalam hidup kita. Sebab apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Persembahan uang saudara itu menopang pekerjaannya. Apa yang kita bawa untuk saudara menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan mau. Di dalam Roma 12, Tuhan berkata bahwa persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus. Apa yang Tuhan mau? Yaitu kehidupan saya dan saudara. Itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Kalau hari ini kita mau bertanya bahwa bagaimana sih hati Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Kehidupan yang berkenan, yang kudus di hadapannya. Itu yang Tuhan mau. Nah, oleh sebab itu bahwa target kehidupan kita, saudaraku, bukan cuma kemajuan dalam hal bisnis saudara. Bukan cuma berbicara tentang masa depan anak saudara. Tetapi kita ini berbicara tentang bagaimana rencana Tuhan, bagaimana goal yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saudara, salah satu sifat yang saya akan berbicara hari ini saudaraku adalah tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan adalah sesuatu yang saya percaya, jangankan Tuhan, manusia pun saya percaya pasti suka yang namanya orang yang setia. Amin, saudara. Ya, saya percaya itu, saudara. Karena kita lihat hari-hari ini tidak berhenti di beranda Facebook saya. Ya, saudara, seringkali saya lihat pelakor lagi. Ya kan? Di TikTok dibuka, di scroll begini, ada lagi yang pelakor, dan sebagainya, saudara. Ya, cocoklah Alkitab bilang begini, saudara. Banyak orang mengatakan dirinya baik, tetapi orang yang setia itu seperti barang yang langka, saudara, yang dikasih Tuhan. Susah, tetapi itu salah satu karakter yang saya mau bilang gini, Kristus taruh di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Bahwa kesetiaan itu penting di hadapan Tuhan. Dan standar kesetiaan itu kita tidak bisa bilang, saudara, kita pakai ukuran manusia, enggak, saudara. Tapi standar kesetiaan itu, saudaraku, itu harus sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh kembali lagi, saudaraku, melihat kehidupan kita. Apakah kesetiaan yang dimaksudkan firman Tuhan itu sesuai dengan kehidupan saya? Ataukah selama ini kita cuma mengambil patokan, ukuran dari dunia ini, saudara? Kita mengukur mungkin karena, saya sudah puluhan tahun di dalam gereja ini. Ya, maka saya harus dinobatkan, diberikan penghargaan jemaat yang setia. Ya. Tetapi yang saya mau bilang, saudaraku, bahwa Alkitab mencatat dan Yesus Tuhan kita memberikan satu teladan yang luar biasa. Dan kita perlu mengukur kembali bahwa benar bahwa kesetiaan itu seperti ini di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai bahwa kita menganggap kita sudah setia seperti apa yang Tuhan mau, ya, tetapi begitu kita lihat kebenaran tidak sesuai, saudara. Ya, dan Alkitab memberitahukan kepada kita, mari kita lihat, saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang ke-13. Ya. 2 Timotius pasal yang 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Ya, di situ dikatakan begini, jika kita tidak setia, ya, 2 Timotius 2 ayat 13, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya, saudara.
Sekali lagi, ya, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini salah satu sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu adalah setia. Dan ketika saya merenungkan ini, saudara, jika kita tidak setia, bahwa Tuhan tahu manusia ini suatu kali kelak nanti tidak setia. Situasinya nanti yang banyak orang kali punya alasan, oh kenapa saya tidak setia, karena begini, karena begitu. Ya, seringkali kita menyalahkan keadaan, situasi dalam kehidupan kita. Oh karena di dalamnya gereja itu begini, karena gembalanya begini, karena begitu dan begini, makanya saya tidak setia. Dan fenomena-fenomena ini, saudaraku, seringkali terjadi di akhir zaman ini. Dan tanpa mereka sadari, mereka, saya mau bilang gini, mereka kehilangan makna kesetiaan dalam hidup mereka. Ada 300 lebih sinode gereja di Indonesia. Dan ada begitu banyak gereja, ada ribuan. Sehingga orang bilang begini, kalau saya tidak suka gereja ini, saya bisa pindah. Apa susah? Kalau saya tidak suka gembala ini, saya pindah. Apa susah? Kalau saya tersinggung di satu gereja, saya pindah. Apa susah? Tetapi saya mau bilang bahwa kita kehilangan makna kesetiaan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa dikatakan setia, saudara, kalau cuma persoalan-persoalan seperti itu masih tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita masih tetap mempermasalahkan tentang manusianya, tentang keadaannya, saudaraku. Maka saya mau bilang kepada saudara, ini perlu kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau ukuran standar kesetiaan Tuhan, perhatikan Alkitab saudara, bahwa Alkitab sangat jelas berkata, kalau manusia itu tidak setia, kalau keadaannya tidak baik, Tuhan bilang apa? Aku tetap setia. Keadaannya tidak sesuai dengan aku harapkan, maka aku tetap setia. Malah mungkin saudara berkata, bagaimana kalau saya nggak cocok lagi? Bagaimana kalau saya sudah tersandung? Kembali lagi saudara, dalam Yesaya 30 ayat yang pertama. Coba kita baca ya. Yesaya 30 ayat yang pertama. Dikatakan demikian saudara, bahwa Yesaya 30 ayat pertama, celakalah anak-anak apa? Pemberontak. Ya, dikatakan demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan bilang, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Perhatikan. Bukan karena kehendak Tuhan, bukan karena Roh Kudus yang suruh, saudara. Saya bertemu satu pengusaha, sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Dan ada banyak kekurangan-kekurangan gembala yang sesamanya saudara, teman sepelayanan. Dia kasih tahu semua, saudara. Tapi pengusaha ini dia bilang, tidak. Sampai Tuhan yang berbicara kepada saya, baru saya akan pindah. Bukan karena dorongan, saudaraku, perasaan kita. Ya, seringkali kita cuma mau pakai perasaan kita, mengasihani kita. Dan saya mau berkata bahwa ini bukan daripada Tuhan. Seringkali saudara kita bertindak, saudara, sesuai dengan pikiran kita, maunya kita, rencana kita. Dan kita lupa bahwa apakah ini kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya Amsal berkata bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi Tuhan menguji hati kita. Bahwa ketika kita ada di satu tempat, di gereja lokal, dan saudara, Tuhan yang taruh saudara di situ, untuk melayani, untuk menopang itu, saudara, yang dikasih Tuhan, berarti itu adalah rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Dan kita terus setia di situ, dan saya percaya bahwa sehebat-hebatnya kalau kita lihat di televisi,
Di YouTube sehebat-hebatnya hamba Tuhan itu, sehebat-hebatnya gereja itu dalam sistemnya, dalam mungkin tata caranya, saudaraku, suatu saat engkau akan melihat kekurangan-kekurangannya. Dan jadi pertanyaan adalah, apakah itu menjadi ukuran kesetiaan kita? Kalau hari ini ukuran kesetiaanmu karena keadaan, ukuran kesetiaanmu karena perasaan, ukuran kesetiaanmu karena logika, saya mau bilang, engkau akan dikatakan tidak setia. Tuhan sendiri mengatakan celaka, ya, sudah celakalah anak-anak pemberontak. Saya enggak hakimi saudara, enggak saudara. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan, saudara, kalau bukan itu dorongan daripada Roh Kudus, gereja memang banyak saudara. Mungkin saudara berkata gereja banyak yang lebih baik. Tapi yang menjadi pertanyaan penting hari ini, perenungan penting hari ini, uji itu. Apakah itu betul dari Tuhan? Apakah itu betul Tuhan yang suruh saudara? Kalau Tuhan tidak suruh, jangan pernah berani bertindak, saudara. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, jangan saudara berani bertindak, saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara, saya akan melayani di situ, saya akan betul-betul di situ. Tidak akan pernah bisa, kita akan bisa menyenangkan hati Tuhan kalau dasarnya sudah salah. Perhatikan, dasarnya sudah salah. Motivasinya sudah salah, Bapak Ibu. Kalau sudah motivasinya salah, dasarnya salah, maka berkelanjutan akan salah terus di hadapan Tuhan. Maka kesetiaan itu, saudaraku, perlu betul-betul kita uji kembali. Bahwa apakah tindakan perbuatan saya, rencana saya ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan bilang, anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan Rohku, sehingga dosa mereka bukan kurang, tapi apa? Semakin bertambah-tambah. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi pemberontak di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah tidak setia lagi di hadapan Tuhan. Dan Yesus memberikan kita teladan itu di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dikatakan gini, saudara, dan dalam keadaan sebagai manusia, Filipi 2 ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya bersyukur Paulus mencatat tentang kemanusiaannya Yesus. Karena banyak seringkali orang alasan gini, itu Tuhan Pak, jangan samakan dengan saya. Tetapi Paulus menekankan dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, ia apa? Telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dua hal yang harus dimiliki orang yang setia di hadapan Tuhan. Yang pertama, engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat satu kesalahan, ketika kita melihat satu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Seringkali saudara lebih kuat penghakimannya kita. Jujur, lebih kuat penghakimannya kita daripada kita datang merendahkan diri kepada Tuhan dan membawa kekurangan orang lain di hadapan Tuhan. Sangat gampang untuk menghakimi. Sangat gampang untuk tidak setia. Untuk kita memberontak itu sangat gampang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah betul-betul itu menyenangkan hati Tuhan? Bukankah saudara punya kerinduan bahwa hidup saya ini itu mau menyenangkan hati Tuhan? Bukankah saudara merindukan bahwa kita bukan cuma datang beribadah, tetapi kita mau bahwa dalam ibadah kita, dalam pujian penyembahan kita, itu Tuhan dimuliakan, Tuhan berkenan atas kehidupan kita.
Tapi saya mau bilang bahwa waktu dia mendengar pujian kita, waktu dia mendengar saudara gini, penyembahan kita, waktu dia melihat persembahan yang engkau berikan, yang paling utama Tuhan fokus adalah hati kita. Makanya Tuhan bilang, kalau kau bawa sesuatu kepadaku, pulang dulu, selesaikan itu. Baru kau datang kembali kepadaku. Itu yang Tuhan bilang. Jadi kita saudara harus betul-betul hari-hari ini jangan sampai bahwa kita sudah merasa diri benar, itu satu kesombongan. Dan kita tidak sadar bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Padahal kalau Tuhan lagi buka buku tentang kehidupan kita, maka saya percaya bahwa kita lebih banyak kesalahannya daripada orang yang kita hakimi dalam kehidupan kita. Urusan dosa, urusan kesalahan, urusan kelemahan, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang kita cari bukan kesalahan. Dan saya heran gini saudara, bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, adalah orang yang kita tahu di zaman Yesus. Makanya dikatakan Farisi. Farisi itu artinya apa? Memisahkan diri. Menjadi orang yang lebih suci. Jangankan saudara, makanya orang-orang Farisi itu tidak mau makan bersama-sama dengan orang yang bukan Farisi. Harus sama-sama Farisi. Tapi pertanyaannya saudara, waktu mereka ketemu dengan Yesus, ternyata Yesus bilang, ini depannya, luarnya ini bagus betul, alim betul, soleha betul, ya kan? Soleh betul. Tapi begitu dilihat di dalam, astagfirullahaladzim, ternyata di dalamnya penuh dengan tulang belulang, artinya bau kebusukan. Perhatikan sekali lagi, bahwa ketika kita datang, Tuhan melihat hati kita. Tuhan menguji hati kita, saudara. Makanya Daud dan Salomo berkata bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Bahwa Yesus sekalipun dia benar, Yesus sekalipun dia tidak ada dosa, tapi Alkitab berkata, saudaraku, sampai di atas kayu salib dia tetap merendahkan dirinya. Sekalipun ditunjuk-tunjuk, sekalipun disalahkan, sekalipun dipojokkan, tetap dia merendahkan diri. Kalau dia mau balas, bisa saja. Dia bilang sama Petrus, tidak sanggupkah aku meminta kepada Bapa untuk mengirimkan malaikat-malaikat? Tidak usah ribu, satu aja. Dia tiup ini orang-orang yang menganiaya dia habis satu kali. Tapi Yesus tidak menggunakan itu, saudara. Sekalipun dia benar. Nah, orang ini baru mungkin kita kalau digambarkan tabernakel, saudara, orang baru di halaman so merasa di rumah suci. Baru kita di halaman so merasa kita ini adalah mempelainya Tuhan. Sudah merasa bagaimana di dalam kehidupan kita. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu saudara, bahwa Yesus memberikan satu teladan ya bagi kita ya. Dia katakan bahwa dia merendahkan dirinya dan taat ya, bukan cuma merendahkan diri tetapi saudara merendahkan diri ya. Ada orang bilang begini, Pak, saya sudah merendahkan diri, Pak. Sudah sampai tak kurat, tak tiarap di lantai saya. Tapi pertanyaan adalah, masih bersungut gak? Kalau masih bersungut, masih tak tiarap ini. Masih bersungut. Oh, saya sudah stop, diam. Kalau kau memang mau merendahkan diri, diam aja. Biarkan dia bekerja. Dan lakukan apa yang Kristus lakukan. Dia taat sampai mati. Kita melakukan bukan karena manusia, tapi kita taat karena itu kebenaran. Amin. Karena itu kebenaran, saudara. Kita taat itu karena itu kebenaran ini. Dan karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita mau taat.
Seperti yang di Jumat yang kemarin saya bilang, saudara. Bahwa firman itu tidak berat kalau kita mengasihi Tuhan. Dan sangat jelas saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa kata celaka itu adalah bukan kata yang baik. Tuhan bilang. Sudah celaka, pemberontak lagi. Maaf ini saya harus bilang bahwa mungkin ini agak sedikit sakit telinganya kita. Tetapi itu yang Alkitab katakan saudara. Bahwa Tuhan mau kita setia. Dalam kesetiaan itu ada kerendahan hati. Dalam kesetiaan itu Tuhan melihat ketaatan kita. Jangan cuma setia tapi tidak berkualitas. Bukan itu yang Tuhan mau. Setia, merendahkan diri kita dan terus taat dan tidak melihat siapapun. Artinya bukan menjadi ukuran manusia. Kalau Tuhan mau lihat orang punya kekurangan. Kalau Tuhan mau melihat kita punya kelemahan. Maka tidak ada satupun yang bisa layak datang kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang layak untuk datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau melihat kita punya kesalahan yang begitu banyak, yang begitu menjijikkan. Yang seperti dikatakan saudaraku, kalau tidak salah Yesaya bahwa kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Yang terjemahan aslinya saya bilang bahwa itu seperti minta maaf, pembalut yang ada darahnya. Yang tidak sangat menjijikkan saudara di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan bisa menerima kita. Dia tidak hakimi kita. Dia tidak, saudaraku, menyudutkan kita. Kita orang berdosa. Tetapi dia menerima kita. Apa adanya saudara. Di dalam Ulangan pasal 28. Tuhan memberikan pilihan. Dan Tuhan saya percaya gini. Ketika Tuhan memberikan pilihan. Tuhan itu mau kita pilih yang terbaik. Apa yang dia mau. Sekalipun bagi daging itu wah memberontak. Tapi percayalah apa yang Tuhan mau itulah yang paling terbaik dalam hidup kita. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan gini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka perhatikan, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa berkatnya ini saudara. Bukan provinsi ini saudara, bukan main-main kabupaten ini, bukan main dusun ini main dunia saudara. Kalau terjemahan King James-nya saudara berkata gini, dan akan terjadilah, bukan mudah-mudahan, bukan akan mudah-mudahan, enggak. Karena saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin dan pasti terlaksana. Orang mau bilang, saya tidak percaya urusanmu. Tapi yang saya percaya, apa yang dia perkatakan seperti yang dia ucapkan di dalam kitab Yesaya. Firmanku akan keluar dari mulutku dan tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan bekerja. Percayakah saudara, bahwa ketika engkau melakukan firman Tuhan, mungkin bukan hari ini engkau melihat hasilnya, tetapi percayalah firman itu sementara bekerja di dalam hidupmu. Dia sementara bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Dia sementara membentuk engkau. Dia sementara memproses engkau. Dia tidak pernah mencelakakan engkau. Dia tidak pernah menghancurkan engkau. Mungkin iblis bilang begini, itu toh apa? Tuhan tidak buat apa-apa atas hidupmu kan? Mana Tuhanmu? Mana yang kau percayai? Itu kan seperti itu. Tetapi yang mana kita mau percayai hari ini saudara? Perkataannya kah? Firmannya kah? Atau intimidasi iblis di dalam hidup kita? Karena kita percaya bahwa apa yang dia sudah perkatakan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi saudara. Kalau dia mengatakan aku membuka pintu bagi engkau, tidak ada bisa yang tutup. Kalau dia katakan aku menyertai engkau, berarti dia menyertai kita.
Ini bukan satu statement, ini bukan cuma sekedar pengalaman manusia, tetapi ini kebenaran. Yang saya mau bilang begini, iblis takut dengan kebenaran. Iblis takut ketika orang-orang Kristen mempercayai kebenaran, berpegang kepada kebenaran. Karena seperti kata Matius 7 ayat 21, tidak bisa dirobohkan, tidak bisa dihancurkan, tetapi berdiri tegak dan kuat. Makanya Yesus berkata gini, aku datang untuk membawa pemisahan. Wih, aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pemisahan. Orang bilang, wih, gawat ini. Apa pemisahan? Dipisahkan, saudara. Yang mana Kristen yang tidak bijaksana, mana yang bijaksana. Yang mana melakukan itu. Sampai hari ini saya percaya Tuhan akan terus bukakan. Tuhan akan terus perlihatkan, saudara. Bahwa akan terlihat nanti, karena saya percaya janji Tuhan ini, aku akan mengangkat engkau atas seluruh dunia. Orang-orang akan melihat bahwa benar orang-orang pilihan Tuhan hari-hari ini akan diberkati Tuhan, akan kuat, akan kokoh, saudara. Zaman akan membuktikan kebenaran ini, saudara. Sebelum saya mau bilang, sebelum ini terlambat. Sebelum saudaraku segala sesuatu terlambat, mari mulai hari ini kita memulai hidup kita. Kita memulai segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Berdasarkan kebenaran itu. Karena yang akan bertahan apa, saudara? Bukan hal apa yang akan bertahan hari-hari ini. Tetapi yang bertahan hari-hari ini, saudaraku, yang dikasih itu adalah orang-orang yang betul-betul berdiri. Orang-orang yang betul-betul berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, seringkali kan saya ketemu, saudara, orang-orang yang mengejek, saudara. Mengejek, aduh, buat apa gitu? Buat apa kamu taat? Buat apa kamu gini dan sebagainya? Tetapi waktu akan membuktikan, saudara. Dan saya percaya itu, Maleakhi akan digenapi. Akan terjadi perbedaan, mana orang benar, mana orang yang tidak benar. Dan dia katakan, saudaraku, bahwa kalau Tuhan ke kita, jika engkau baik-baik mendengar, serius mendengar firman Tuhan, betul-betul fokus dalam mendengar firman Tuhan, ya, sungguh-sungguh bahwa kau punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Engkau punya kerinduan untuk, ya Tuhan, saya rindu mendengar suaramu. Saya rindu suaramu menuntun kehidupan saya. Dan Alkitab katakan bukan cuma engkau mendengar, tetapi melakukan dengan setia. Bukan satu perintah saja, tetapi semua perintah-perintahnya Tuhan. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadilah jemaat yang mau dengar-dengaran. Jadilah jemaat yang betul-betul mau dengar dan mau melakukan dengan setia. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu, ya dan amin, kebenaran itu yang akan menolong saya dan saudara. Betul saya bilang. Suatu saat nanti, apa yang engkau banggakan, yang bukan Tuhan, itu akan justru mengecewakan engkau. Kalau hari ini engkau tidak memulai hidupmu, engkau tidak mulai bangun hidupmu sesuai kebenaran firman Tuhan, maka takutnya nanti, saudara, begitu angin, hujan, badai, persoalan-persoalan datang, rumah itu hancur. Bahkan Alkitab bilang sangat parah. Kita sudah berkali-kali dengar firman. Kita sudah beberapa banyak kali dengar firman Tuhan. Tapi saya selalu ingatkan saudara, dan saya ingatkan jemaat di OT, bukan seberapa banyak engkau dengar firman, itu bagus. Tetapi seberapa banyak engkau setia dalam melakukan itu di dalam hidupmu. Karena yang lebih kuat berbicara di hadapan Tuhan adalah
bukan perkataan kita. Tetapi yang lebih kuat berbicara dalam hidup kita adalah perbuatan kita di hadapan Tuhan. Ada satu pendeta bilang begini, banyak orang bilang dia percaya Yesus, tetapi perbuatannya adalah ateis. Tapi sebenarnya mereka tidak percaya karena dilihat dari perbuatannya. Jadi harus selaras kepercayaanmu kepada Tuhan dengan perbuatanmu harus sama. Itu yang dikatakan penyembah yang sejati di hadapan Tuhan adalah bukan cuma engkau menyanyikan tentang Tuhan, tetapi perbuatanmu itu ikut bernyanyi di hadapan Tuhan. Karena hidup kita ini yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Seperti worship leader bilang, persembahan uang yang kita berikan itu menopang pekerjaannya. Tetapi untuk menyenangkan betul-betul hati Tuhan adalah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika hidup kita betul-betul sesuai selaras dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang menjadikan kita berkenan. Itu yang menjadikan kehidupan kita kuat. Itu yang menjadikan kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini saudaraku, engkau mau kehidupanmu kuat. Engkau mau rumah tanggamu kuat. Maka berjuanglah, berusahalah. Supaya bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun memang saya bilang tidak mudah. Tapi melalui pertolongan daripada Roh Kudusnya. Yang memampukan kita untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. Tuhan melihat hati kita hari ini. Tuhan melihat keseriusan hati kita hari ini. Jangan sampai hidup kita seperti Saul, saudara. Saya membayangkan hidup kita ini dulu, saudara, seperti Saul. Saul itu adalah orang yang tidak pernah menduga bahwa dia akan jadi raja. Betul nggak, saudara? Karena dia dari suku Benyamin, suku yang paling terkecil dari 12 suku bangsa Israel. Dia tidak pernah sadar bahwa dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Padahal kalau secara pikiran manusia, tidak mungkin kau jadi raja karena kamu sukumu paling kecil. Tapi hari itu kemurahan anugerah Tuhan. Dia bisa menjadi raja, dipilih oleh Tuhan. Hari ini saya mau bilang, bukan manusia pilih saudara. Tuhan yang pilih engkau. Tuhan yang menetapkan engkau. Dia yang membawa engkau untuk masuk kepada rencananya. Tetapi selanjutnya kita tahu kehidupan Saul bagaimana, saudara. Ketika dia sudah mulai di atas, sudah mulai enak hidupnya, udah mulai nyaman hidupnya, saudara. Dia sudah lupa. Makanya ketika dia ketemu dengan Samuel, Samuel bilang begini, bukankah yang pilih engkau jadi raja adalah Tuhan? Samuel mengingatkan tentang bagaimana Tuhan memilih engkau. Tapi Saul tidak sadar dalam hidupnya. Dia mengambil keputusan untuk tidak setia dan tidak taat di hadapan Tuhan. Dia lebih mendengar suara manusia. Dia lebih mau menyenangkan hati manusia. Disuruh bantai Amalek, saudara. Mungkin ada orang berkata, oh ini kejam Tuhan bantai Amalek. Tapi kalau saudara lihat sejarah Amalek, mereka ini adalah orang-orang yang sadis. Dan Alkitab bilang bangsa Amalek ini orang yang tidak takut Tuhan. Waktu bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, ini bangsa yang banyak membunuh wanita-wanita dan anak-anak bangsa Israel. Sementara mereka jalan, karena waktu mereka jalan di padang gurun, saudara, otomatis anak-anak kecil dan wanita itu jalan di belakang. Dan itu kesempatan Amalek untuk membunuh. Dan kita tahu sejarahnya Siklak, bagaimana terbakar, siapa yang bakar sampai habis. Dan merampas semuanya. Itu adalah bangsa Amalek. Dan hari itu Saul diberikan tugas, mandat dari Tuhan. Bantai habis. Karena mereka tidak takut Tuhan dan melawan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia tertarik dengan dunia. Wah, ini bagus ini. Kita selamatkan untuk kasih persembahan kepada Tuhan. Dia pikir bisa suap Tuhan dengan persembahan. Dia pikir
Dia bisa menutupi ketidaktaatannya dengan persembahan. Dan Tuhan tahu, dia sembunyikan. Tapi apa? Samuel bilang, aku mendengar suara domba-domba itu, kedagingan itu, berteriak. Saudara tahu, karena ketidaktaatan Samuel, ini saya mau bilang, saya berdoa saudara menangkap ini. Karena ketidaktaatan Saul, Alkitab bilang begini, Tuhan menolak Saul. Waktu Tuhan menolak Saul, roh Tuhan mundur daripada Saul. Waktu roh Tuhan mundur daripada Saul, Alkitab catat begini, saya baca terjemahan Amplified-nya saudaraku. Dia bukan cuma diganggu roh jahat, tapi jiwanya sangat kering. Seperti orang gila, makanya dikatakan kerasukan seperti orang karena jiwanya kering. Kenapa? Tuhan meninggalkan dia. Kenapa Tuhan meninggalkan dia? Karena keputusan dia untuk tidak taat. Jangan gini, saya mau bilang, jangan paksa Tuhan. Jangan paksa Tuhan untuk menyertai engkau. Kalau hari ini engkau tidak mau taat di hadapan Tuhan. Tuhan sertai saya, Tuhan gini, tapi kita nggak mau taat. Kita tidak bisa seperti itu, saudara. Mungkin kita lihat bahwa Saul kehilangan jabatannya. Tapi masalah yang paling terbesar dalam kehidupan Saul bukan kehilangan jabatan raja. Tapi saudara, musibah, masalah terbesar Saul adalah ketika dia kehilangan Tuhan. Ketika Tuhan tidak menyertai dia. Ketika tidak ada Tuhan dan di akhir zaman ini. Sudah terlalu banyak saudara kita melihat bahwa orang-orang tidak memusingkan lagi Tuhan mau sertai atau tidak. Dia tidak pusing. Banyak kita melihat bahwa yang penting saya hidup, yang penting saya kerja. Tuhan mau menyertai atau tidak, saya tidak pusing. Nah, tidak ada lagi saudaraku kerinduan usaha untuk bagaimana penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Memang harganya besar. Saya bilang, Tuhan, kenapa harganya begitu besar ketika kami mau menyenangkan hatimu, ketika kami mau terus berjalan dengan Engkau. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu bukan murahan. Tuhan itu saudara mahal. Sangat mahal. Makanya kalau kita tidak, kesetiaan itu tidak disesuai dengan bayar harga, tidak akan pernah bisa. Harus kita bayar harga. Bahkan mungkin dikecilkan oleh keluarga. Dimusuhi oleh orang-orang. Dibenci oleh orang-orang. Supaya lebih baik saudaraku. Mungkin manusia meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi kalau Tuhan yang meninggalkan kita saudara, suatu saat manusia itu akan meninggalkan saudara. Saya baca satu artikel saudara bahwa gini. Sesayang-sayangnya orang kepada kita, suatu saat akan meninggalkan kita. Betul gak? Amin. Suatu saat akan meninggalkan saudara. Tapi tahukah saudara, Raja Daud bilang begini, di dunia orang mati, dimanapun aku berada, engkau tetap ada di dalam hidupku. Dia tetap setia, dia tetap ada dalam kehidupan saya dan saudara. Maka oleh sebab itu saudaraku, jangan biarkan kesempatan yang Bapa berikan bagi kita. Mari kita mulai setia tanpa melihat keadaan situasi. Karena kita percaya bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Tetapi itu semua karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah bahwa kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita adalah bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa bahwa baik saya dan saudara tetap setia di hadapan Tuhan. Seperti saya sharing dengan Bapak Gembala bahwa memang saya setuju. Tuhan bukan melihat start kita, tapi Tuhan melihat akhir hidup kita. Bagaimana akhir hidup kita nanti? Ya kan? Apakah nanti Tuhan bilang gini, welcome hambaku yang setia. Wah, selamat datang hambaku. Tuhan bilang hambaku yang setia, selamat datang. Tapi jangan sampai Tuhan bilang begini, siapa kau?
Aduh, ini repot, saudara. Kalau manusia bilang tidak kenal kita, ya masih bisa salah. Tapi kalau Tuhan bilang, saya tidak kenal engkau, dari mana engkau datang? Dan marilah kita mau start kita baik, tapi akhirnya juga kita baik. Amin, saudara. Bahwa kita seperti Paulus mengatakan, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku menjaga imanku, artinya dia setia sampai, saudaraku, lehernya hilang. Sampai lehernya hilang dia setia. Sampai saudara akhir hidup kita. Itulah yang dikatakan setia kepada Tuhan. Pertanyaannya hari ini adalah, masihkah kita setia? Bahwa dalam kesetiaan itu, masihkah kita taat, saudara? Ataukah kita sudah mulai bilang gini, sia-sia saya bantu pekerjaan Tuhan, sia-sia begini dan sebagainya. Saya mau bilang, Tuhan bilang, dalam jeri lelah kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, saya percaya itu menjadi kerinduan Tuhan dan biarlah terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Kaya dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kerinduan kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Kaya dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami bersyukur kepadamu. Ku berjuang yes Tuhan, amin. Sampai akhir amin, amin. Kau dapati aku telah kulihat, setia. Telah kulihat yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapanmu. Amin. Tak pernah habis, tak pernah habis. Amin. Yes. Sekali lagi katakan,
setia. Telah kulihat, saya serahkan pada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau tetap menuntut kesetiaan sebab Engkau Allah yang setia. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Engkau sudah memberkati firman-Mu. Engkau sudah memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Curahkan urapan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan daripada orang yang bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Berkati juga KKR seminar hari Selasa, hari Rabu. Seluruh GPT Sulawesi Tengah ini Tuhan. Kiranya semua berjalan dengan lancar. Berkati juga panitia-panitia. Semuanya juga Tuhan Kau berkati. Agar kami dapat memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan firman yang hidup. Terima kasih. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.